Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widati Kurniasari, NIM R02171105. Di sini saya sudah mendapatkan soal studi kasus untuk skill kompre yang keempat, dan di sini berikut ini studi kasusnya. Di sini kita sebagai seorang ahli K3 harus melakukan apa apabila terjadi keadaan gawat darurat seperti ini. Yang pertama kita harus pastikan, yakni kita harus mengetahui prosedur untuk keadaan gawat darurat, seperti yang sudah ada di studi kasus tersebut. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa kita mendapatkan pelatihan terkait gawat darurat sebelumnya. Karena kita juga harus mengetahui apa saja jenis-jenis kebakaran. Misalkan jenis kebakaran tipe A untuk kebakaran padat non-logam, B untuk cair dan gas, kemudian kebakaran tipe C itu untuk listrik, tipe D untuk padat logam, tipe E untuk radioaktif, dan tipe K untuk sisa makanan. Kemudian selain itu kita juga harus mengetahui jenis apar apa yang cocok untuk memadamkan kebakaran sesuai dengan tipe-tipe kebakaran tadi. Ini kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa kita memahami terkait dengan prosedur dan juga beberapa peralatan yang akan kita gunakan nantinya untuk mengatasi keadaan atau situasi kegawat daruratan ini. Dan selain itu, kita juga harus mengetahui di mana saja sign atau letak-letak sistem peralatan yang dapat membantu dalam menangani keadaan gawat darurat, misalkan kebakaran, baik itu sistem aktif maupun pasif. Misalnya di mana jalur evakuasi, kemudian di mana titik kumpul yang aman, dan juga di mana letak apar ataupun juga letak di mana alarm itu berada sebelum kita menangani keadaan gawat darurat tersebut. Baiklah, langsung saja mari akan saya tunjukkan bagaimana prosedur untuk menangani keadaan gawat darurat seperti yang ada pada studi kasus tersebut. Apa yang harus kita lakukan saat melihat api dan juga korban? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengetahui dari mana sumber api, dan jika diketahui dari listrik, maka kita matikan saklar pada posisi off, kemudian kita menyalakan alarm kebakaran. Kemudian kita beritahukan kepada tim bahwa ada kejadian gawat darurat dan jika diperlukan mintalah bantuan. Setelah mengetahui bahwa penyebab kebakaran adalah listrik, maka kita perlu apar yang berupa dry chemical. Dan jangan lupa, prinsip penggunaan apar adalah dengan pas, dan pastikan tekanan apar pada tekanan yang dapat difungsikan. Jangan lupa, dalam penggunaan apar kita harus mengingat prinsip pas. Sapukan, serbuk apar, hingga kita dapat memastikan bahwa api telah padam. Setelah api padam, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengevakuasi korban. Dalam evakuasi korban, kita harus mengetahui di mana jalur evakuasi menuju ke tempat yang aman. Dalam video ini, kita menggunakan teknik evakuasi dengan tarikan bahu. Setelah sampai pada tempat yang aman, cek beberapa kondisi korban, dan apabila tidak ditemukan nafas, maka kita lakukan pertolongan pertama. Kemudian hentikan apabila nafas korban telah kembali. Dan jangan lupa untuk menyelamatkan properti yang berharga. Sekian jawaban dan juga prosedur menangani keadaan gawat darurat yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.